Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 4, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi pendidikan agama Islam. Kalian buka buku modulnya. Kita akan belajar halaman 11, pelajaran kedua. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa, friends? Iman ke 1. Kalau beriman kepada Rasul-Nya, Rasul-Rasul Allah, itu adalah rukun iman yang ke-4. Ya. Beriman kepada Allah melalui alam semesta. Beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Iman artinya percaya. Jadi orang yang beriman kepada Allah percaya bahwasanya Allah itu ada. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau sudah percaya dalam hati, kalian ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kalian lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru orang yang beriman. Sebagai bukti adanya Allah, adanya alam semesta ini. Tidak mungkin adanya alam semesta ini hanya tiba-tiba atau ada sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Seperti halnya kalau kalian lihat ada mobil, ada kursi, ada meja, itu pasti juga ada yang membuat. Maka alam juga sama, pasti juga Allah yang menciptakan. Ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian lihat di situ manusia diberi akal oleh manusia sehingga dapat mengolah dan memodifikasi benda ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan sumber dayanya, Allah menciptakan pohon, Allah menciptakan mungkin batu-batu atau apa. Manusia mereka diberi akal oleh Allah bisa memodifikasi, membuat sesuatu dari bahan-bahan yang memang sudah ada di alam. Kemudian jadilah kursi, lemari, almari, meja, atau bahkan kaca, atau mungkin perhiasan-perhiasan dan lain sebagainya. Kemudian kalian cermati, kayu adalah ciptaan Allah, sedangkan meja, kursi, almari adalah ciptaan manusia. Ciptaan Allah disebut makhluk. Ya, Allah itu menciptakan, namanya Al-Khaliq. Ya, pencipta itu Khaliq atau Al-Khaliq. Yang diciptakan namanya makhluk. Ya, kalian buka halaman 12. Ya, di situ tugas kelompok karena kalian di rumah ketika daring, nanti kalian bisa kerjakan sendiri saja ya. Itu benda ciptaan Allah, benda ciptaan manusia, tinggal kalian isi saja. Nanti benda ciptaan Allah apa saja Tuhan tulis, umpamanya matahari, ya, umpamanya kayak gitu. Terus benda buatan manusia, umpamanya kursi, almari dan lain sebagainya ya. Itu cuma sampai nomor 5 saja. Nah, udah itu udah bisa membedakan ya ciptaan Allah dan buatan manusia. Harus tahu itu ya. Kemudian beriman kepada Allah melalui Al-Quran. Yang tadi kita beriman melalui alam semesta. Kita lihat semuanya alam ini sangat indah, luar biasa. Allah yang menciptakan. Kita beriman adanya alam karena adanya Allah. Kemudian kita beriman melalui Al-Quran, kitab suci kita, yaitu kitab suci umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Untuk ayatnya ini beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan 6.220, ada yang mengatakan 6.217, ada yang mengatakan 6.226. Nah, kalau yang tertera di sini 6.666, ini juga beberapa pendapat ada yang mengatakan kurang tepat. Nah, maka dari itu nanti kalau ada pertanyaan tentang ayat, sementara kalian jawab dulu, jawabannya adalah 6.236. Itu dulu ya.
6.236. Tapi nanti kalau ada yang jawab 6.666, ya Mister sementara akan benarkan dulu. Tapi kalau kalian ingat-ingat lagi, itu yang mendekati daripada kebenaran adalah 6.236. Seperti itu. Jadi ini boleh diganti aja. Jadi 6.236 ayat yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, jadi tidak langsung satu buku turun gitu, tidak, tapi berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran di dalamnya firman Allah mengandung berbagai ilmu pengetahuan. Ada pedoman hidup manusia, ketauhidan kepada Allah. Al-Quran berisi ilmu tentang kedokteran, astronomi, ilmu hukum, sejarah, dan lain sebagainya. Semuanya lengkap kalau kalian mau buka Al-Quran dan memahami apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan tentang Allah dan alam sekitarnya. Salah satu contohnya surat Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, mencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ya, itu ya. Berarti kita beriman melalui Al-Qur'an yang sangat luar biasa firman-Nya itu. Kita yakini bahwasanya itu adalah firman Allah, dan kita kenal kepada Allah, beriman pada Allah, itu adalah kalamullah. Ya, tadi kenal Allah melalui alam semesta, adanya alam semesta, adanya Allah juga, dan adanya Al-Qur'an itu juga pasti firman-Nya Allah melalui Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ya. Kemudian beriman pada Allah melalui Asmaul Husna. Masih ingat Asmaul Husna? Yaitu nama-nama indah baik Allah. Jumlahnya ada berapa? 91. Enggak, 99. Ya. 100 kurang 1. Kemudian untuk mengenal lebih luas atau lebih dalam Asmaul Husna, kita lihat di situ, kita akan pelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tertutup maupun yang terbuka, semuanya Allah melihat. Bahkan barang yang sekecil apapun yang manusia tidak terlihat, atau bahkan barang gaib pun Allah Maha melihat. Ya, karena manusia itu daya pandangnya atau melihatnya terbatas, jauh saja sudah nggak terlihat. Tapi Allah tidak. Dimanapun tempat berada, Allah bisa melihat. Kita mau bersembunyi dimanapun, tertutup oleh apapun, bahkan di dalam hati kita Allah bisa melihat apapun yang ada di seluruh ciptaannya. Ya, seperti itu. Itu apa tadi? Al-Basir, Maha melihat. Yang kedua Al-Adl. Allah memiliki al-adil, artinya Allah Maha adil. Semua manusia sama di hadapan Allah, tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan atau kekayaan atau pangkat. Seorang akan diberikan kemuliaan oleh Allah itu karena ketakwaannya. Jadi kalau kita takwa, derajat kita akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya adalah imtisalu awamirhi wajtinabu nawahihi. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ditambah ya friends, ada lafadz yang kurang. Syu'uban wa qabaila lita'a rafu. Nah, ada kayak gini. Lita'a rafu. Itu kurang satu bait kata itu. Lita'a rafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, nanti kalian buka Al-Quran ayat ke-13, nanti kurangnya tolong ditambahi.
Kemudian artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling dilihat atau yang paling Allah akan melihat mulia adalah ketika dia bertakwa. Maka Allah Maha Adil dalam hal ini, tidak melihat dari status ketika di dunia, kaya, miskin, semuanya sama di hadapan Allah, hanya ketakwaannya saja yang berbeda nanti kemuliaannya. Seperti itu. Orang miskin pun juga bisa bertakwa, orang kaya pun juga bisa bertakwa. Tapi kalau mereka orang kaya kemudian mereka tidak bertakwa dengan orang miskin yang bertakwa, maka derajatnya tetap tinggi orang yang miskin tapi dia bertakwa. Seperti itu ya. Allah Maha Adil dalam melihat segala sesuatunya. Nomor 3 adalah Al-Azim. Artinya adalah Allah Maha Agung. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah Maha Agung, Dia tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Dialah yang memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Dengan memahami sifat Al-Azim, maka kita akan mengagungkan kebesarannya dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu untuk kita beriman kepada Allah. Yang pertama melalui alam semesta, yang kedua melalui kitabnya itu Al-Quran, yang ketiga melalui Asmaul Husna. Maka kita akan semakin beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul artinya utusan. Rasulullah utusan Allah. Utusan Allah itu banyak sekali ya. Banyak nabi maupun yang wajib diimani, ada 25 nabi. Sebenarnya jumlah nabi itu banyak sekali ya, tidak terhitung. Tetapi yang wajib kita imani ada 25. Yang pertama dari mulai Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah mengajarkan tauhid untuk selalu beribadah kepada Allah, menyeru keimanan kepada Allah. Setiap rasul memiliki sifat maksum. Maksum artinya apa? Terbebas dari dosa. Dan rasul itu mempunyai 4 sifat wajib, yaitu sidik artinya benar, jujur, fatonah cerdas, amanah dapat dipercaya, dan tabligh menyampaikan. Nah, kemudian ada sifat mustahilnya juga, kebalikan dari sifat wajib, yaitu kebalikannya dari sidik, yaitu kadzib atau kadzib artinya dusta, atau kemudian khianat lawan dari amanah, yaitu tidak dapat dipercaya. Kitman lawan dari tabligh artinya menyembunyikan, dan terakhir baladah itu adalah lawan dari fatonah yang artinya lawan dari fatonah yang artinya baladah adalah bodoh. Kemudian nama-nama nabi dan rasul, karena lihat di halaman 14 itu ada 25 nama nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Su'aib. Kita baca dari atas coba. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tugas kalian pada pagi hari ini ya, kalian kerjakan halaman 14 sampai halaman 18. Jadi 14 sampai halaman 18 yang di LKS. Kalian kerjakan dulu ya.
Nanti setelah itu kalian foto kirimkan kepada Mister. Nanti kalau ada kesulitan tentang soalnya atau belum paham bisa konfirmasi kepada Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.